dan selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Yang saya cinta, yang saya muliakan, seluruh para jamaah muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di satu tempat yang dimana tempat itu adalah surga yang ada di muka bumi. Surga yang sejati yang ada di muka bumi, inilah surga bertempatnya. Bahkan pernah ada seseorang ditanya, apa yang membuat engkau rindu kepada surga? Maka fulan ini menjawab, fiha Rasulullah, karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtut Turar, beliau mengatakan dalam syairnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Sungguh saya rindu kepada surga. Aku rindu kepada surga bukan karena kenikmatan, bukan karena kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga. Yang membuat aku rindu kepada surga bukan karena di dalamnya terdapat banyak bidadari, bukan karena di dalamnya terbuat permata yang mahal, tetapi yang membuat saya rindu kepada surga karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Dan insya Allah tempat yang mulia ini, sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini Allah anugerahkan hati kita untuk berkumpul di satu tempat, momen paling pantas untuk kita bercinta dengan Sayyidina Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtut Turar, yang kita baca maulidnya tadi, beliau mengatakan apa keistimewaan di antara maulid tersebut? Beliau mengatakan, "Nahi karena majma'il maulid yujallil qulub." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk menghapuskan, tidak ada tempat yang paling ampuh untuk merontokkan, menghapuskan segala dosa selain perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Zawat taubat bil as. Ini waktu kembalinya kita, wahai para pendosa. Ini waktu bertaubatnya kita, wahai para pendosa. Kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawat taubat ya syarid idza bata'ud. Ini waktu kembalinya kita, wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah, yang kabur dari majelis ilmu. Ini waktu kembalinya kita kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah la jama' la syak tughfar bih jami'ud dzunub. Insyaallah tempat perkumpulan yang diadakan Maulid Nabi Muhammad tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini mengagungkan, memuliakan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Sebagaimana janjinya Nabi Muhammad, "Man 'azama maulidi faqad ahya al-Islam. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah." Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang mengagungkan, yang mengistimewakan hari kelahiranku, berhak bagi dia untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Kita bersolawat, kita tahu bagaimana keistimewaan dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan, ja'at imra'atun ila Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqalat, ini wanita mengatakan, "Innali ibnatun syabah, faqad matat ya Imam." Aku memiliki seorang anak, seorang wanita, seorang putri, yang dimana anakku, yang dimana putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pun mengajarkan satu cara bagaimana agar seseorang dapat
memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya yang ia mimpikan dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbuta, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Akhbaratul Imam Hasan al-Basri. Ini ibu mengadu kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam, aku memimpikan anakku dalam keadaan disiksa oleh Allah. Kakinya diikat, lehernya diikat, semua diikat, ditarik, diseret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Imam Hasan al-Basri saat itu langsung pingsan sebab tidak kuat mendengar cerita yang dimana anaknya seorang ibu tersebut dalam keadaan tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa 'ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Al-Basri kaget, bertanya-tanya kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu?" Maka berkata si wanita tersebut, "Ana ibnatun imra'atin allati atatska." Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kaget, beliau heran, beliau bertanya-tanya, kok engkau tiba-tiba berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau tiba-tiba berada di tempat yang agung ini, berada di tempat yang mewah ini, berada di tempat yang megah ini, di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, "Mara bina rajulun." Lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, yang telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, alladhi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, irfa'u anhumul adab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, ya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 550 manusia siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Tidak mustahil bagi Nabi Muhammad kita baca salawat di tempat ini. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkumpul di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan hanya dibacakan maulidnya Nabi, tetapi di sini banyak para penyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama, mereka para habaib, mereka adalah para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di tempat ini, saat ini kalian menerima warisan Nabi, saat ini kalian menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ada warisan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih utama
utama daripada warisan Nabi Muhammad. Tidak ada warisan yang lebih agung selain warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad, para penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Ini suatu keberuntungan bagi kita kalau kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali beliau mengatakan, "I'riful haq li ahli al-haqq wasbut ma'ahum fi at-tariq at-tuqa min hisar warahum fas-sa'adah manuta kullaha biiqtidahum taqt man yaqra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim ma'in wa lazim finahum finnahum qut ma haqqul bayyinah." Imam Ali beliau mengatakan, dekatlah kalian kepada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradablah kalian dengan mereka, lazimkan terus majelis mereka karena mereka adalah suatu kaum yang dimana tidak ada duanya di muka bumi ini. Kalau kalian pengen tahu siapa kaum-kaum yang mulia sepanjang zaman, nah ini para pewarisnya Nabi Muhammad. Ini para pewarisnya Rasulullah. Mereka adalah para pewarisnya Nabi Muhammad yang mulia sepanjang zaman. Bahkan Abu Madyan beliau mengatakan, "Ma ladzatul 'aish illa suhbatul fudara wa salatin wal ahbab wal umara." Apa Abu Madyan beliau mengatakan, tidak ada kelezatan yang paling nikmat selain berteman dengan mereka para wali Allah, selain berteman dengan mereka para kekasihnya Nabi Muhammad, selain berteman, bergaul, bersimpul di hadapan mereka para pewaris, para penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Karena mereka adalah raja-raja yang sejati. Mereka para habaib, mereka para ulama, mereka adalah raja yang sejati. Oh, kita pengen duduknya sama presiden, kita duduknya, pengen duduknya sama menteri, pengen duduknya sama gubernur, pengen duduknya para apa dengan presiden lah. Presiden, gubernur, menteri, titelnya doang, predikatnya doang presiden. Di gubernur masih jadi presiden apa enggak? Saya tanya, presiden di gubernur masih jadi presiden apa enggak? Tidak. Sedangkan mereka para pewarisnya Nabi Muhammad, mereka adalah raja-raja yang sejati. Sebab kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu keberuntungan, anugerah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk berkumpul dengan mereka. Kita pengen tahu siapa diri kita, lihat dari siapa teman duduknya kamu. Pengen tahu siapa saya, lihat dari siapa teman duduknya kamu. Karena Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud beliau mengatakan, "Man jalasal akhyar hudiya bil khair wal anwar, wa man jalasal ashrar buliya bil 'ar wan nar." Orang yang duduk dengan orang baik, yang duduk dengan orang mulia, akan Allah bukakan pintu rahmat rahasia Allah, akan Allah curahkan kepada mereka yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, wa man jalasal ashrar buliya bil 'ar wan nar, yang duduk dengan orang bejat, yang duduk dengan orang-orang bangsat, yang duduk dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah. Kalau kamu duduk dengan mereka, kamu duduk dengan bintang-bintang film yang dilaknat oleh Allah, kamu duduk dengan mereka, akan Allah berikan engkau bala musibah, akan Allah malukan engkau di dunia dan di akhirat, dan bala yang lebih dahsyat, wal'iyadzubillah, bala masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sialnya orang kalau masuk dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Ini